Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, dimana untuk kali ini kita akan menguji validitas dan reliabilitas butir tiap instrumen. Di video sebelumnya kita sudah mengkonversi data yang berupa pernyataan menjadi skor ya. Jadi sekarang lanjutannya adalah kita akan menguji apakah instrumen atau butir pertanyaan yang kita buat ini sudah valid atau reliable. Nah, caranya untuk langkah pertama kita akan menghitung jumlah total jawaban dari tiap responden. Nah, di sini kita tinggal masukkan fungsi sum. Kita jumlahkan total pertanyaan dari tiap responden. Total jawaban maksudnya ya, total jawaban dari tiap responden. Jadi tinggal kita drag ke bawah. Ini sudah didapat hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah total jawaban dari tiap butir pertanyaan. Di sini tinggal masukkan fungsi sum, sama seperti yang tadi ya. Kita drag ke bawah. Ini tinggal kita tarik ke samping karena fungsinya sama. Selanjutnya kita akan menghitung nilai varian dari tiap butir pertanyaan. Di sini kita tinggal masukkan fungsi var. Kita masukkan fungsi var s ya. Di sini varian dari sampel maksudnya. Caranya sama dengan yang pertama ya. Hanya fungsi saja yang berbeda. Selanjutnya akan kita cari nilai R hitung. Nah, nilai R hitung ini caranya kita tinggal masukkan fungsi correlation ya, atau correl. Nah, di sini ada keterangan array 1 dan array 2. Nah, untuk array 1 kita akan mengisi kita akan masukkan data dari total butir pertanyaan, keseluruhan dari butir pertanyaan ya, salah satu butir pertanyaan. Terus selanjutnya kita kasih titik koma atau koma ya. Di tiap Excel berbeda fungsinya, ada yang koma, ada yang titik koma. Sini untuk array 2-nya kita akan masukkan jumlah total yang ini ya. Oke, tinggal kita tutup kurung. Nah, supaya dia tidak berpindah ke samping atau lari ke samping, kita akan kunci dulu. Nah, untuk array 2 ini, jadi kita tinggal tambahkan tanda dolar di antara huruf ya, di depan sama di belakang huruf, atau bisa cara cepatnya kita tekan F4 saja. Ini tinggal di enter. Nah, masukkan. Sekarang tinggal kita drag ke samping. Dan selanjutnya untuk Rtable ya, di sini sudah saya siapkan Rtable. Nah, untuk Rtable sendiri kita menggunakan taraf error atau taraf signifikansi 0,05 dengan asumsi kita melakukan uji dua arah. Jadi kita di sini tandain dulu 0,05. Terus df ini adalah derajat bebas, n min 2, berarti n ini banyaknya data. Nah, banyaknya data yang saya punya ini adalah 18. 18 berarti 18 dikurang 2 sama dengan 16 ya. Di sini berarti tinggal ditarik garis lurus. Berarti nilai R tabelnya adalah 0,46. Sini kita tinggal tulis nilai R tabelnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai R square ya. Nah, untuk nilai R square sendiri kita harus mengetahui jumlah total jawaban dari responden dan
jumlah total varian jawaban dari responden. Nah, untuk itu kita akan menjumlahkan jumlah total jawaban dari responden. Di sini sama dengan, misalnya fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Ini tinggal kita masukkan seluruh totalnya. Selanjutnya varians ya, varians total. Kita masukkan fungsinya sama var s ya, var s dari jumlah total jawaban responden. Enter. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung R-square, kita juga harus mengetahui berapa jumlah butir pertanyaan atau jumlah instrumen yang kita punya pada kuesioner kita. Nah, di sini yang saya punya ada 6 butir pertanyaan. Nah, berarti sesuai dengan rumusnya sama dengan butir pertanyaan atau K di sini dibagi dengan butir pertanyaan min 1 dikurang 1 ya, dikali dengan 1 negatif jumlah total dibagi dengan varians total, tutup kurung. Jangan lupa kita masukkan kunci dulu. Di sini tinggal tekan F4 untuk menguncinya, atau bisa juga ditambahkan tanda dolar secara manual ya, di depan huruf dan di belakang huruf ya, di antara huruf. Tinggal kita enter. Ini adalah nilai R-square yang kita punya. Kita tinggal gerak samping. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan fungsi untuk status valid dan status reliable pada masing-masing butir instrumen ya. Untuk yang pertama kita masukkan fungsi untuk status valid terlebih dahulu. Nah, di sini kita tinggal masukkan fungsi if ya. Fungsi if di sini sama dengan, atau fungsi di sini fx, tekan fungsi if. Nah, untuk logical testnya, apabila nilai, nah di sini kita tinggal klik R tabelnya. Apabila nilai R tabel itu lebih besar daripada nilai R hitung, maka dia statusnya valid. Nah, tapi apabila sebaliknya, dia tidak valid. Oke, tinggal oke. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nanti kita tinggal ke samping, maka akan terlihat tiap butir instrumen ada yang valid dan ada yang tidak valid. Nah, selanjutnya untuk status reliable, nah di sini kita sama masukkan fungsinya. Sama dengan if, atau fungsi di sini if. Untuk logical testnya, di sini kita pilih R-square. Jadi apabila R-square-nya lebih besar daripada 0,6, 0,6 ini adalah nilai ketetapan persentase reliable untuk butir instrumen ya. 0,6 itu sama dengan 60% ya, untuk tiap butir pertanyaan. Nah, bisa nggak ditambah? Bisa lihat 70% atau 80%, sebenarnya bisa saja, tapi kita di sini menggunakan taraf yang menengah yang biasa sering digunakan, 0,6. Di sini saya tambahkan 0,6. Nah, apabila R-square ini lebih besar daripada 0,6, maka dia statusnya reliable. Dan apabila sebaliknya berarti tidak reliable. Oke, tinggal oke. Oke, langsung terlihat hasilnya bahwa data atau status data pada butir instrumen ini tidak reliable ya. Kita tinggal drag ke samping. Nah, di sini secara otomatis tiap butir instrumen bisa kita lihat butir yang valid dan tidak valid, dan butir yang reliable dan tidak reliable. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.